Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Selalu kita berharap dan terus berdoa kepada Allah, semoga Allah Rabb yang menggenggam hidup dan mati memanjangkan umur kita dalam kebaikan, dalam ketaatan. Semoga Allah menjadikan hari-hari yang kita jalani, hari-hari ke depan yang kita ditakdirkan hidup di dalamnya, menjadi jalan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua di dalam surganya. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini saya mengajak untuk kita mentadaburi surah Ibrahim, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Ayat-ayat yang memberikan kepada kita pendidikan bagaimana kita bertanggung jawab dalam menumbuh kembangkan anak menjadi manusia yang hebat di masa depan. Hal-hal apa yang harus kita lakukan? Maka 3 ayat yang mulia ini akan memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Mari kita melihat pada ayat yang ke-35. Di ayat yang ke-35 Allah berfirman, wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim itu berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al hadzal balada aminan, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, aminan, aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Ma'asyiral muslimin, kita uraikan pelajaran ini terlebih dahulu sebelum kita melangkah pada ayat-ayat berikutnya. Pada ayat yang ke-35 Ibrahim berdoa. Di dalam doanya dia mengawali dengan rububiyah Allah, Rabbi, ya Tuhanku. Apakah arti daripada Rabb? Arti dari Rabb terdapat di dalam surat Toha ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50, yaitu tatkala kemudian Fir'aun laknatullah alaih bertanya kepada Musa, faman rabbukuma ya Musa, siapakah Tuhanmu wahai Musa? Lalu Musa memperkenalkan tentang arti dari Rabb, yaitu ketika beliau menjawab tentang pertanyaan Fir'aun, dia mengatakan Rabbunalladzi a'ta kulla syai'in khalqa tsumma hada, bahwa Rabb kami adalah yang menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu. Itulah arti dari Rabb, bahwa Rabb itu penggabungan antara Allah sebagai Al-Khaliq dan Allah sebagai Al-Hafiz, bahwa Rabb itu artinya yang menciptakan dan yang memelihara. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pemelihara terbaik bagi manusia, karena dia yang menciptakan manusia. Dan Allah memelihara kita dengan dua, memelihara kita dengan nikmat dan memelihara kita dengan syariat. Maka tatkala kita berdoa dengan mengucapkan Rabbi, itu berarti kita dengan penuh kesadaran merendahkan diri di hadapan Allah yang telah menciptakan kita dan juga memelihara hidup kita dengan nikmat dan juga dengan syariat. Kita berdoa kepadanya sebagaimana Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, ij'al hadzal balada aminan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, wajnubni, dan jauhkanlah aku dan keturunanku, wa baniya an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Pelajaran yang kita dapatkan di sini bahwa dalam pendidikan anak tentunya setiap orang tua wajib untuk mengikhtiarkan tempat yang ideal, tempat yang terbaik untuk tumbuh kembangnya anak-anaknya. Ya, setiap orang tua wajib untuk mengikhtiarkan tempat yang ideal, tempat yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan tempat yang ideal itu
bukan ukurannya luas atau kemudian sempit, atau kemudian ukurannya bertingkat atau tidak bertingkat, tetapi tempat yang ideal itu adalah tempat yang aman. Tempat yang aman bagi tumbuh kembangnya anak-anak. Tempat yang aman itu maksudnya aman bagi anak-anak untuk tumbuh secara spiritual, aman bagi anak-anak untuk tumbuh dengan fisik, dan aman bagi anak-anak untuk tumbuh secara fikriyah. Nah, sebab di lingkungan di luar sana ada begitu anak-anak yang kemudian rusak secara fisik. Masih kecil mereka sudah khamar, minum khamar. Masih kecil tapi mereka sudah merokok. Ya. Di luar sana ada anak-anak masih kecil tapi mereka selalu nonton film porno. Di luar sana ada begitu banyak anak-anak masih kecil tapi mereka lingkungannya jauh dari masjid. Mereka tidak cinta ke masjid. Ya. Nah, jadi kita harus mencari tempat yang ideal, dan tempat yang ideal itu adalah tempat yang aman. Dan tempat yang aman itu adalah aman untuk 3 hal pada sang anak. Aman spiritualnya, aman ruhi, aman fisiknya, dan aman fikriyahnya. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, maka ini berarti bahwa pekerjaan utama, ya, pekerjaan utama bagi setiap orang tua adalah bagaimana membersihkan rumahnya dan menjauhkan keluarganya dari berbagai perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam perbuatan kesyirikan. Ya. Maka tugas utama orang tua itu adalah bagaimana membersihkan rumahnya dari praktek-praktek kesyirikan, dan juga bagaimana benar-benar memperhatikan anggota keluarganya. Jangan sampai di antara anggota keluarganya ada yang melakukan perbuatan kesyirikan. Karena itulah makna yang terkandung pada doa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Selain kita mencari tempat yang ideal, yaitu tempat yang aman untuk spiritual anak, untuk fikriyah dan jasadiyah keturunan keluarga, kita pun juga harus menjadi pejuang-pejuang tauhid dengan bagaimana kita sebagai orang tua, pekerjaan utama kita adalah membersihkan rumah kita dari praktek kesyirikan dan menjaga keluarga dari terjatuh pada perbuatan kesyirikan. Jangan sampai di rumah kita ada wafak-wafak, ya, ada jimat-jimat yang dipasang. Jangan sampai ada sesuatu yang ditanam di depan rumah sebagai penjaga rumah. Jangan sampai ada tanah kuburan yang ditaburi supaya rumah kita tidak kecolongan maling dan seterusnya. Jangan sampai anak-anak kemudian dikalungkan jimat-jimat dari mushaf kecil yang dibungkus-bungkus hitam, lalu dikalungkan di lehernya, dikalungkan di pinggangnya supaya dia tidak diganggu. Ini semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang harus kita jauhkan dari keluarga kita. Ada satu keluarga yang pernah saya temukan dan saya bertanya langsung. Jadi ketika anaknya yang masih usia di bawah 2 tahun, itu ketika kemudian dia tidur harus disimpan pisau di bawah bantalnya. Ketika saya tanya orang tuanya itu kenapa mesti seperti itu, dia juga nggak tahu jawabannya kenapa. Cuma dia mengatakan begitulah orang tua saya dulu, kata ibunya. Begitulah orang tua saya dulu mengajarkan. Saya katakan tinggalkan. Apa faedahnya pisau disimpan di bawah bantal? Ya. Lalu kemudian saya lihat ada peniti, lalu kemudian bawang ya ditempelkan di kelambunya. Saya katakan ini untuk apa tujuannya? Nah, saya jelaskan kepada dia kalau kemudian bawang ini dimaksudkan adalah untuk menetralisir ruangan, misalnya nih sekarang lagi musim flu, lalu kemudian atau batuk, maka kita boleh tuh ya mengupas bawang lalu menyimpan di sudut-sudut rumah. Nah, bawang itu bisa menetralisir ruangan, mensterilkan ruangan. Nah, itu benar, itu sains, itu ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Tapi kalau kemudian supaya tidak diganggu oleh setan, tidak diganggu oleh ini, maka ini adalah satu bentuk kesyirikan, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ditinggalkan. Maka karena itulah kemudian mengamalkan ayat yang mulia ini, ayat 35, yang pertama tadi adalah
bagaimana kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mencarikan, mengikhtiarkan tempat terbaik untuk tumbuh kembangnya anak keturunan kita. Dan tempat yang terbaik itu, tempat yang ideal itu adalah tempat yang aman. Aman dalam 3 hal: aman secara spiritual anak, aman secara fikriyah anak, dan aman secara jasadiah anak. Lalu kemudian tugas utama orang tua adalah membersihkan rumahnya dari praktek-praktek kesyirikan dan juga membersihkan anggota keluarga dari melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Di ayat yang ke-36, Rabbi, ya Tuhanku, innahunna, sesungguhnya berhala-berhala, adlalna, telah menyesatkan kasiron minan nas, banyak manusia. Faman tabi'ani, maka siapa yang mengikutiku, fa innahu minni, maka sesungguh dia termasuk dari umatku. Wa man asoni, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, mendurhakaiku, tidak mengikuti ajaranku, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Melalui ayat yang mulia ini, ayat yang ke-36, kita mendapatkan pelajaran dan pendidikan bahwa semua togut itu adalah hal-hal yang disembah selain Allah, ya, seperti patung, berhala, gambar, api, kuburan, pepohonan, batu, kemudian jin yang berdiam di laut misalnya, atau jin yang menempati gunung dan seterusnya. Maka menyembah mereka adalah perbuatan sesat dan perbuatan menyesatkan. Perbuatan menyesatkan. Bahwa ada sejumlah orang yang karena kemudian dia menyembah setan, menyembah jin, lalu jin menjanjikan untuknya adalah kekayaan, harta berlimpah, tapi dia harus mencari tumbal, yang terkadang tumbalnya itu adalah keluarga sendiri. Artinya apa? Dia harus melakukan pembunuhan. Maka akhirnya ada di antara manusia demi kaya dia membunuh tetangganya, dia membunuh orang lain, bahkan dia pun menumbalkan keluarganya, membunuh keluarganya. Maka perbuatan menyembah berhala-berhala atau menyembah selain Allah adalah perbuatan yang sesat dan menyesatkan manusia. Dan perbuatan menyembah selain Allah ini akan sangat berbahaya jika ada di antara anggota keluarga yang melakukannya lalu kemudian meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Kenapa? Sebab jika kemudian ada di antara anggota keluarga yang melakukannya dan tidak bertobat, maka akibatnya adalah akan berpisah di akhirat selama-lamanya. Mungkin mereka membangun kebahagiaan di dunia, tapi apabila ada anggota keluarga yang melakukan perbuatan kesyirikan, maka akan terpisah di akhirat selama-lamanya. Dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka karena perbuatan kesyirikan itu. Makanya di antara visi terbesar kita dalam membangun rumah tangga adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Adalah kita harus menjaga atau bertanggung jawab untuk menjaga keluarga kita. Jangan sampai ada salah satu anggota keluarga yang terlempar ke dalam neraka, apalagi sampai kekal di dalam neraka. Tidakkah kita menginginkan kebersamaan yang terbangun di dunia ini juga berlanjut kebersamaan di akhirat, di dalam surga? Sebagaimana Allah berfirman, fayanqalibu ila ahli masruro, akan dikembalikan di akhirat kelak dalam keadaan bersukacita, berbahagia, bergembira di dalam surga. Yaitu tatkala kemudian dia di dunia, dia benar-benar menjaga keluarganya dari melakukan perbuatan kesyirikan. Mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pelajaran berikutnya adalah bahwa setiap orang tua harus menjadi penegak tauhid atau pejuang tauhid di dalam rumahnya sendiri dan juga di masyarakatnya. Ya, dia harus menegakkan tauhid di lingkungan keluarganya dan juga menegakkan tauhid di lingkungan masyarakatnya. Sebab boleh jadi dia menegakkan lingkungan tauhid di dalam rumah sendiri, tapi ketika kemudian anaknya
bermain di luar sana, maka dia bisa terkontaminasi dengan pengaruh lingkungan di luar rumahnya. Karena itulah seorang ayah atau orang tua, dia harus menjadi penegak dan pejuang tauhid, bukan hanya di dalam rumahnya tapi juga di luar rumahnya, di masyarakatnya, di lingkungannya. Lalu kemudian seorang ayah atau orang tua harus tegas tetapi juga berhati lembut. Harus tegas tapi juga harus berhati lembut. Ini kita ambil pelajaran dari faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang mengikutiku maka dia termasuk dari umatku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tapi siapa yang mendurhakaiku, siapa yang tidak mengikuti ajaranku, maka sungguh engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mengajarkan kepada kita, khususnya para ayah, supaya hendaknya kemudian kita tegas di dalam membangun rumah tangga, tegas di dalam memberikan perintah, instruksi dan arahan, tetapi kita pula harus berhati lembut. Ya, berhati lembut. Dari sisi mana kita ambil pelajaran ini? Kalau kita hubungkan dengan doa Nabiullah Nuh alaihissalam, ya, doa Nabiullah Nuh alaihissalam. Di dalam surat Nuh ayat yang ke-26, wa qala Nuh, dan Nuh berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan orang kafir tinggal di muka bumi ini. Binasakan mereka semua. Jangan kau biarkan seorang kafir pun selamat daripada siksaan dan azab yang akan datang berupa banjir bah. Jangan sampai ada seorang kafir yang bisa selamat darinya. Kita lihat bagaimana setiap rasul itu, setiap nabi itu ada doa sapu jagatnya, ada doa pamungkasnya. Ya. Setiap nabi, setiap rasul ada doa pamungkasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua nabi itu sudah meminta doa pamungkasnya di dunia. Aku masih tersimpan satu, yaitu nanti yang disebut dengan syafaatul uzma. Ya, syafaat Nabi pada hari kiamat kelak, yang dengan syafaatnya terbukalah pintu penghisaban. Nah, itu adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih tersimpan untuk kemudian disimpan di akhirat kelak sebagai doa pamungkas beliau untuk terbukanya penghisaban. Adapun semua nabi yang lain sudah menyampaikan doa pamungkasnya di dunia ini dan semuanya telah terkabul. Salah satunya adalah Nuh alaihissalam. Dia berdoa kepada Allah, jangan engkau biarkan seorang kafir hidup di muka bumi ini ketika kemudian banjir bah datang. Tapi lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan, ya Allah, siapa yang mengikutiku, mengikuti ajaranku, membenarkan syariatku, maka dia adalah umatku. Tapi siapa yang mendurhakaiku, siapa yang tidak membenarkan ajaranku, engkau Maha Pengampun ya Rabb. Coba kalau dia juga berdoa sebagaimana doa Nabi Nuh, pasti akan terkabul. Tapi lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam mengajarkan kelembutan, tegas tapi harus tetap bersikap lembut. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, di ayat yang ke-37, Rabbana, ya Tuhan kami, ini sesungguhnya aku askantu menempatkan min zuriyati, keturunanku biwadin, pada sebuah lembah, ghairi zi zara'in, lembah yang tidak ada tanaman, lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu, ya, Ka'bah al-Musyarrafah. Tetapi pada saat itu Ka'bah belum terbangun, masih berupa lembah yang kering dan tandus, tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan, dan Ka'bah pun belum ada. Nah, ini adalah kekuatan visi di mana meskipun Ka'bah belum ada, tetapi Ibrahim berdasarkan petunjuk dari Allah mendapatkan ilham, mendapatkan gambaran bahwa kelak lembah yang tandus dan kering ini, ketika Ibrahim dan keluarganya bersabar tinggal di sana, Allah menjadikan lembah itu lembah yang sangat dicintai oleh manusia. Di lembah itulah nanti akan terbangun Ka'bah al-Musyarrafah. Ibrahim alaihissalam menempatkan keluarganya di lembah itu, yaitu lembah Mekah. Belum ada tanaman, gak ada tumbuh-tumbuhan, tetapi yang ada adalah kekuatan visi bahwa kelak lembah itu menjadi lembah yang terbangun Baitullah dan akan dicintai oleh manusia.
Maka ma'asyiral muslimin, ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kekuatan visi itu sangat penting untuk menguatkan kesabaran dalam menjalani beragam persoalan kehidupan. Tidak dinafikan bahwa dalam kehidupan berumah tangga ada saja persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi. Tetapi apa yang membuat kita mampu melewati persoalan-persoalan kehidupan itu adalah terangnya dan jelasnya visi di masa depan. Semakin terang dan semakin jelas visi di masa depan membuat kita mampu melewati melalui beragam persoalan-persoalan kehidupan. Dan ini jugalah yang kemudian dinasihatkan oleh Khidir kepada Musa. Ketika kemudian Musa berkata kepada Khidir, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda?" Bolehkah aku mengikuti engkau agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu? Apa kata Khidir kepada Musa? Innaka lan tastati'a ma sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi kubra. Kamu enggak bakal bisa bersabar dengan saya. Bagaimana mungkin kamu bisa bersabar untuk sesuatu di masa depan yang kamu tidak punya pengetahuan? Tapi Musa meyakinkan calon gurunya yaitu Khidir dengan mengatakan, satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Insyaallah engkau akan mendapatiku bersabar dan aku tidak akan mengingkarimu terhadap suatu urusan. Maka Khidir berkata, oke, kalau begitu, fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisaka anhu dzikra. Oke, boleh. Kamu boleh ikut dengan saya, tetapi syaratnya jangan bertanya tentang sesuatu apapun yang kamu lihat dari apa yang saya lakukan sampai saya memberikan penjelasannya kepadamu. Tapi ternyata kemudian terbukti Musa tidak bisa bersabar membersamai Khidir. Dia tidak bisa memenuhi syarat. Dia gagal menjadi muridnya Khidir alaihissalam dikarenakan Musa bertanya atas sesuatu yang kemudian dipersyaratkan, jangan kamu bertanya sampai aku yang memberikan penjelasan kepadamu. Kenapa Musa tidak bisa bersabar membersama Khidir? Karena tidak punya pandangan masa depan. Sedangkan Khidir diperlihatkan masa depan, sehingga kemudian dia bersabar melakukan sesuatu yang menurut Musa dalam pandangannya, dalam ilmunya adalah perbuatan mungkar. Di sini juga memberikan pelajaran kepada kita. Terkadang ada kemungkaran di depan mata, tapi pelakunya tidak dihukumi mungkar dengan perbuatan itu. Dan muncullah kaidah yaitu jalbul mafasidil asghar muqaddam lidafil mafasidil akbar. Terkadang kita harus mengambil suatu mudarat yang kecil untuk menolak datangnya mudarat yang lebih besar. Terkadang kita harus bersabar dengan mudarat yang kecil demi menghindarkan, demi menjauhkan mudarat yang lebih besar nantinya. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka di sini kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam menempatkan keturunannya di tempat yang tandus, kering dan gersang. Tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi apa yang membuat dia siap untuk bersabar menempatkan keluarganya di tempat itu, dan keluarganya bersabar untuk hidup, tumbuh berkembang di tempat itu adalah kekuatan visi tadi. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam berharap kepada Allah dengan menempatkan keluarganya di tempat itu, Rabbana liyuqimus shalah, agar supaya keturunanku menjadi ahli salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia condong pada keluargaku. Yaitu kalau kita buka tafsirnya, Ibrahim berdoa, ya Allah, baguskanlah akhlak keluargaku, supaya ketika manusia bermuamalah dengan keluarga saya bermuamalah dengan cara yang terbaik, sehingga mereka senang, bahagia bermuamalah dengan keluarga saya. Baru kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa, warzuqhum minas samarat, karuniakan rezeki kepada keluarga saya, lallahum yashkurun, supaya mereka menjadi ahli syukur. Ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan di sini. Pelajaran yang tadi sedikit menjawab pelajaran di ayat yang ke-35, bahwa kewajiban kita orang tua adalah mencari tempat yang ideal, tempat yang aman untuk anak kita. Dan ternyata tempat yang ideal, tempat yang aman untuk anak kita adalah tempat yang dekat dari masjid dan jangan jauh dari lingkungan masjid.
bahwa anak-anak kita harus senantiasa mencintai masjid. Hatinya harus sejak kecil dibiasakan, dididik untuk terpaut dengan masjid. Harus. Apatah lagi memang Nabi mengatakan bahwa kelak pada hari kiamat nanti ada 7 orang atau 7 golongan pemuda yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dikala manusia sedang menghadapi huru-hara mahsyar. Dan salah satunya adalah pemuda yang sejak kecilnya tumbuh dalam ibadah, lalu kemudian hatinya terpaut dengan masjid. Nah, ma'asyiral muslimin, maka anak-anak harus diajarkan, dididik dan dibiasakan hatinya terpaut dengan masjid. Harus terpaut hatinya dengan masjid. Tapi memang ada mudaratnya. Mudaratnya adalah mereka akan bermain, mereka akan berlari. Sebab pertama, anak-anak selagi belum balik, apapun perbuatannya halal, nggak ada dosa, nggak ada faedahnya kita marah, sebab perbuatan mereka itu halal. Mereka mau jungkir balik, mereka mengganggu kita sholat, nggak berdosa, sebab mereka memang belum dihukumi dosa dengan perbuatan mereka yang belum balik. Halal semuanya perbuatan mereka. Maka terkadang kita harus bersabar dengan mudarat yang kecil, tapi untuk masa depan yang lebih baik ke depannya. Bahwa kelak kalau kita bersabar sampai mereka mulai ngerti tentang masjid adalah tempat sholat, tempat ibadah. Jangan bermain di masjid kecuali nanti setelah selesai dilaksanakan sholat. Perlu pembiasaan dan perlu pendidikan. Tapi terkadang kita harus bersabar dengan kondisi itu demi untuk menolak kemudaratan yang besar. Kalau mereka tidak cinta dengan masjid, maka mereka akan mencari lingkungan tempat bermain yang selain masjid. Dan disitulah tadi akan muncul ketidakamanan pada fikriyahnya, pada spiritualnya, dan juga kepada fisiknya. Nah, kalau di masjid, maka mereka akan melihat orang-orang ibadah. Mereka mungkin belum mengerti, tapi yang dia lihat adalah manusia yang ruku, manusia yang sujud, manusia yang berdoa. Telinganya walau bermain, tapi dia mendengar bacaan Al-Quran, dia mendengar ada ceramah, ada kajian. Maka semua kebaikan-kebaikan ini akan masuk ke dalam hatinya. Dan itulah nanti yang akan menjadi warna di dalam hatinya. Kalau kemudian hatinya terwarnai dengan itu, maka nanti muncul hasratnya. Hasrat itu adalah dorongan yang kuat dalam diri. Hasrat ini akan muncul, dan hasrat itu lahir dikarenakan apa yang terwarnai hati dengannya. Jadi hati ini punya banyak saluran. Saluran hati adalah pendengaran, penglihatan, pemikiran, pembicaraan. Ini semua adalah saluran-salurannya hati. Maka jika kemudian anak melihat orang sholat, melihat orang berdoa, maka kebaikan masuk melalui matanya, bermuara di hatinya. Dia mendengarkan orang baca Quran, dia mendengarkan orang pengajian, dia mendengarkan azan, maka kebaikan akan masuk ke telinganya dan bermuara di hatinya. Maka akhirnya kemudian bermuara kebaikan di hati, muncullah hasrat yang baik. Hasratnya nanti pengen sholat, hasratnya nanti pengen baca Quran. Lalu hasrat ini ditangkap oleh saraf-saraf sensorik. Lalu saraf sensoriknya akan melalui saraf-saraf motoriknya akan dibawa ke impuls sarafnya. Lalu impuls sarafnya mencari jalan bagaimana anak ini supaya bisa sholat, bagaimana dia supaya bisa baca Quran. Itu pasti akan tergerak, cepat atau lambat. Tapi memang kita bersabar. Sebagaimana kemudian yang diinginkan oleh Khidir kepada Musa, kamu bersabar dulu sampai aku jelaskan padamu. Yaitu terkadang kita harus mengambil mudarat yang kecil demi menghindari mudarat yang lebih besar. Nah, tapi selanjutnya adalah kalau kemudian kita tidak tahan dengan ributnya mereka, mainnya mereka, berarti perlu diorganizing di sini. Berarti dibolehkan nantinya misalnya ada yang bertugas. Bertugas ini walaupun kita sholat, dia belum sholat tuh. Dia kontrol dulu anak-anak. Ayo semuanya berada pada saf belakang, dirapiin mereka. Dia belum sholat tuh, nggak apa-apa. Dia sholat nanti setelah anak-anak beres sholatnya baru dia sholat, itu nggak mengapa. Nanti kemudian di rolling, diganti lagi hari berikutnya siapa, sehingga mereka ini tetap mendapatkan pahala berjamaah. Nah, ini adalah apabila dimusyawarahkan. Ya terserahlah teknisnya. Ala kulli hal, jangan sampai kemudian anak-anak dijauhkan dari masjid.
Jangan sampai kemudian anak-anak tidak mencintai masjid. Jangan sampai hati mereka tidak terpaut dengan masjid. Mereka mau lari jungkir balik di depan kita sholat, nggak ada dosa bagi mereka. Kita yang harus bersabar menghadapi mereka demi masa depan mereka yang terbaik. Baik. Nah, lalu kemudian di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, Ibrahim telah memberikan gambaran kepada kita semua dalam doanya. Inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Aku tempatkan keluargaku di tempat yang tandus, kering, nggak ada tanaman, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi lihatlah, ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, apa prioritas doa yang diminta oleh Ibrahim untuk keluarganya yang tinggal di tempat yang tandus, kering dan gersang itu? Mungkin kalau kita, ketika keluarga kita diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan ketakutan, kesedihan, mungkin doa kita prioritas adalah supaya masalah dihilangkan. Misalnya ada keluarga kita yang sakit, mungkin doa kita yang prioritas, ya Allah sembuhkanlah dia dari sakit. Kalau ada keluarga kita yang susah hidupnya, miskin, ya Allah mudahkan rezekinya. Tapi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam kondisi hidup yang susah, dalam gambaran kehidupan yang sulit, ada banyak persoalan kehidupan, prioritas pertama yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar supaya keluarga menjadi ahli sholat. Jadi misalnya nih, ada anggota keluarga kita yang sakit, prioritas pertama yang kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan dia ahli sholat. Bukan yang utama kita minta, ya Allah sembuhkan dia dari sakit. Tapi yang utama kita minta, ya Allah jadikan dia ahli sholat, supaya dia tetap sholat meskipun dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit harus tetap bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini paling pertama dan paling prioritas doa kita minta kepada Allah. Coba lihat gambarannya adalah bahwa Ibrahim menempatkan keluarganya, keturunannya itu, gambarannya adalah menakutkan, mengkhawatirkan, menyedihkan gitu. Ya, kering, tandus, apalagi Ibrahim akan meninggalkan istri anaknya di tempat itu. Tapi prioritas doa yang dia minta adalah bukan rezeki. Yang dia minta pertama kali adalah jadikan keluargaku ahli sholat. Maka kita sebagai orang tua, prestasi terbesar kita kepada anak kita adalah apabila anak-anak kita ini tumbuh menjadi orang yang cinta dengan sholat. Kalau dia ahli sholat itu, insya Allah tak perlu kita khawatirkan masa depannya. Allah yang jamin masa depannya akan terang kalau mereka menjadi ahli sholat. Sebaliknya kita khawatirkan masa depannya kalau anak gak sholat. Makanya salah satu doa Nabiullah Ibrahim di ayat yang ke-41, di ayat yang ke-40, salah satu doa Ibrahim adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Ya Allah jadikanlah aku dan keturunanku sebagai ahli sholat, dan Engkau Rabb yang maha mengabulkan doa. Kenapa kita harus meminta agar Allah menjadikan keturunan kita sebagai ahli sholat? Rahasianya ada di dalam surat Maryam. Di ayat yang ke-59 Allah mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan muncul generasi yang buruk, akan muncul generasi yang rusak. Begitu kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan muncul pengganti setelahnya, pengganti yang rusak, pengganti yang buruk. Siapa yang dimaksud pengganti? Generasi, keturunan. Apa ciri generasi yang rusak itu? Ada usholah, mereka membiasakan, menggampangkan diri tidak sholat. Wattabau syahawat, dan lebih memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka masa depannya dijamin akan hancur kata Allah. Masa depannya akan gelap. Nah, demi untuk menghindarkan masa depan yang suram bagi anak, maka dekatkan mereka sejak kecil dengan masjid. Didik mereka untuk terbiasa sholat. Pukul mereka kalau usia 10 tahun tidak sholat. Bayangkan, anak belum balik tapi disuruh dipukul. Pukul bukan karena kesalahan yang lain, pukul kalau dia tidak sholat. Kenapa? Karena jika dia tidak sholat itu akan rusak masa depannya. Usia 7 tahun paksa sholat, tapi jangan dipukul dulu, paksa aja dulu. Berikan motivasi kalau dia sholat, berikan hadiah kalau dia sholat.
Ketika usia 10 tahun belum sholat, pukul. Nah, karena itu adalah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Maka untuk kemudian memudahkan anak usia 7 tahun dia sholat, dan usia 10 tahun mereka sudah benar-benar mengerjakan sholat dengan baik dan benar, maka mungkin dari dini hari kita mulai membawanya ke masjid. Mulai kita kemudian perkenalkan dia dengan masjid. Biarkan aja. Kita hanya butuh bersabar nih sebagai orang tua. Karena memang jiwa anak itu adalah bermain, bernyanyi, berlari. Itu jiwanya anak, bermain. Tapi biarkan mereka bermain dan berlari di masjid, supaya hatinya itu cinta dengan lingkungan masjid. Ketimbang dia berlari bermain di luar sana, nanti bisa banyak hal-hal yang dia lihat yang tidak sholat, dia lihat orang tidak ibadah, dia lihat orang yang dia dengar perkataan-perkataan yang kotor, jorok, itu akan mewarnai hatinya. Tapi di masjid insya Allah mereka melihat kebaikan, mendengarkan kebaikan, maka itu akan menjadi warna di hatinya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ini yang pertama kita minta kepada Allah, yaitu keluarga menjadi ahli sholat. Hal yang kedua yang kita minta tetap bukan rezeki prioritas kedua. Yang kedua yang kita minta agar supaya dibaguskan akhlaknya. Dibaguskan akhlaknya. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah masudiro minal qalbi, yatamassal bi fi'lihi wa qaulihi wa qararihi bisuhulah duna musyarakati az-zihni. Akhlak itu adalah sesuatu yang keluar dari hati, yang kemudian terimplementasikan dalam bentuk ucapan, perbuatan, bisuhulah dengan mudah, dengan spontan, duna musyarakati zihni, tanpa melibatkan lagi pertimbangan pemikiran. Jadi akhlak itu adalah spontan munculnya, dan dia datang dari hati. Makanya kalau kemudian hatinya terwarnai kebaikan, maka secara spontan nanti akan keluar ucapan yang baik, keluar perbuatan yang baik. Tapi kalau kemudian hatinya terwarnai dengan hal-hal yang buruk, maka yang spontan nanti munculnya adalah hal-hal yang buruk. Mafika yadu fifika, apa yang ada di dalam hatinya itulah yang akan terpanggil keluar dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Maka biarkan mereka di sini, supaya kemudian kebaikan yang mereka banyak dengarkan dan kebaikan yang mewarnai hatinya, sehingga kemudian secara spontan nantinya dia akan menjadi orang yang ahli masjid. Ya. Tinggal yang selanjutnya kita manage aja. Coba kita bikin lomba untuk mereka, lomba azan, supaya terarahkan potensinya. Intinya mereka itu bisa bermain, bisa beraktualisasi. Sekarang bagaimana aktualisasinya dalam bentuk lomba azan, bagaimana aktualisasinya dalam bentuk sholat, ya kita yang manage mereka. Karena mereka ini ibarat air yang mengalir. Jangan ditahan sebab dia akan melampaui, tapi arahkan air ini supaya mengalir dengan cara yang benar. Arahkan kekuatan ingin bermainnya lari ke lomba-lomba, lomba azan, lomba sholat, kasih hadiah. Keluarkan dana kita untuk kemudian menghadiahkan mereka. Seperti tadi, Masya Allah, yang azan luar biasa suaranya anak kita kan. Bagaimana yang lain juga bisa seperti itu. Nah, ini kemudian tinggal kita manage saja. Yang pasti adalah akhlak mereka harus terbentuk dari apa yang mewarnai hatinya, yaitu dengan suasana lingkungan masjid yang semuanya adalah kebaikan. Baru yang ketiga itu yang diminta adalah rezeki. Warzuqhum minas samarat, karuniakanlah rezeki kepadanya berupa buah-buahan. Nah, kenapa buah-buahan lagi yang diminta di sini? Coba perhatikan. Ibrahim sendiri yang berdoa, tempat ini tempat yang tandus, kering gersang, nggak ada pohon, nggak ada tanaman. Tapi kenapa Ibrahim minta, ya Allah berikanlah rezeki berupa buah-buahan? Ini artinya apa? Hendaknya kita dalam berdoa itu tidak membatasi kemampuan Allah dengan logika berpikir kita. Jangan batasi kemampuan Allah dengan logika berpikir kita. Allah itu maha mampu mendatangkan rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Jangan batasi kemampuan Allah dengan logika berpikir kita. Seringkali kita membatasi kemampuan Allah dengan logika berpikir kita dengan mengatakan, ya memang kita harus berdoa, tapi gimana akan sembuh kalau tidak ke dokter? Ya, gimana akan sembuh kalau begini dan begitu? Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, harus berhusnuzon kepada Allah. Kita wajib ikhtiar, tapi juga jangan membatasi kemampuan Allah dengan logika berpikir kita. Sebab kita tidak boleh menggantungkan harapan, visi dan mimpi kepada materi. Gantungkanlah harapan kepada Allah.
meskipun tidak ada pepohonan di tempat itu. Jangan sampai kita tidak meminta sesuatu yang menurut kita mustahil. Kita berdoa minta buah-buahan, kan gak ada pohon di sini. Jangan minta sesuatu yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi manusia mungkin mustahil, tapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengajari kita supaya kalau berdoa itu jangan batasi kemampuan Allah dengan logika berpikir kita. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir kita minta adalah supaya keluarga kita menjadi ahli syukur. Ya, supaya mereka menjadi keluarga yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat lagi, kita perhatikan bahwa rezeki itu urutan ketiga. Urutan pertama tadi adalah salat, urutan yang kedua adalah akhlak. Salat ini merupakan menggambarkan bagusnya hubungan dengan Allah, dan akhlak ini menggambarkan hubungan manusia dengan manusia yang baik. Lalu kemudian rezeki. Maka di sini memberi pelajaran kepada kita bahwa sebenarnya resep berlimpahnya rezeki adalah dua hal ini. Resep datangnya rezeki adalah dua hal ini. Bagus hubungan dengan Allah, bagus hubungan dengan manusia, maka rezeki akan berlimpah. Jadi siapa yang pengen rezekinya dimudahkan oleh Allah, baguskan hubungannya dengan Allah, baguskan hubungannya dengan manusia, maka rezekinya akan berlimpah. Lalu kemudian kalau rezeki berlimpah, maka jangan sampai dengan rezeki itu menjadi kufur, tapi menjadi ahli syukur. Maksudnya adalah segala kebaikan yang Allah titipkan pada diri kita itu semua diinginkan Allah menjadi jalan dan wasilah semakin dekat dengan Allah, bukan menjadi jalan semakin jauh dari Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ambil wasilah. Ambil wasilah, yaitu ambil semua potensi-potensi dunia yang Allah titipkan padamu, jadikan dia sebagai jalanmu untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipanjangkan umur, maksimalkan umurnya itu untuk taat dekat dengan Allah. Kalau diberikan harta, maksimalkan hartanya untuk dekat dengan Allah. Diberi kesehatan, maksimalkan sehatnya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan oleh Allah, ditakdirkan sebagai orang tua, maksimalkan perannya sebagai orang tua, mendekatkan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kemudian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik. Ya, boleh Pak. Silakan. Kenapa Pak? Ya, bawang itu secara medisnya bawang merah ya, bawang merah, bukan bawang putih, bawang merah. Yaitu dikupas sedikit, lalu simpan di ujung sudut-sudut ruangan. Nah, itu bisa menetralisir ruangan. Jadi kalau kita pengen, misalnya nih anak-anak ada yang batuk gitu kan, dia batuk itu virusnya bisa tersebar, apalagi di satu ruangan gitu. Anak-anak yang lain bisa terkena. Maka bawang itu bisa menarik, bisa mengikat radikal bebas tadi, diikat sehingga insya Allah tidak akan tertular kepada anak-anak yang lain gitu. Nah, boleh bawang merah Pak, diiris, simpan di sudut-sudut ruangan, itu aman insya Allah. Baik, ada yang lain Pak? Cukup ya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.